warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Mari kita belajar cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama saya, Firman, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SDN Burujul, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi serta keterkaitannya dengan materi di modul sebelumnya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Hal ini dijabarkan dalam berbagai pertanyaan-pertanyaan pemantik, yaitu diantaranya yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Tentu berubah. Bahkan perubahan pola pikir yang saya rasakan cukup signifikan. Hal yang paling utama karena pemikiran saya dalam proses pembelajaran sebelum mempelajari modul 2.1 ini memang belum terlalu berfokus pada pembelajaran yang memperhatikan minat dan bakat dari murid. Sebelumnya, dalam proses pembelajaran di kelas hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan murid untuk mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan kurikulum di sekolah. Namun setelah mendapatkan pemahaman terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya semakin termotivasi untuk memberikan proses pembelajaran dengan berbagai metode agar murid bisa belajar dengan nyaman dan konsep tersampaikan secara optimal. Oleh karena itu, saya mengubah pemikiran pembelajaran yang bukan hanya melihat kebutuhan murid saja, tetapi juga lebih melihat pada minat dan kemampuan murid di kelas, walaupun hal ini tidaklah mudah. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dari modul 1.1 sampai 1.4, saya terus mempelajari dan memahami tentang esensi dari pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid. Namun, dalam tataran teknis, menuangkannya dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP masih sangat kebingungan. Tapi setelah mempelajari modul 2.1 ini, perubahan pemikiran tersebut sangat terasa kuat dan memotivasi diri saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal ini dikarenakan perubahan baik yang saya coba di awal pembelajaran dengan metode yang sangat sederhana. Diawali dengan asesmen diagnostik, kemudian saya belajar memetakan kebutuhan, minat, dan profil belajar murid. Dalam pembelajaran pun, saya mencoba memperhatikan diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga ketika melakukan asesmen ternyata memberikan hal positif yang luar biasa dalam pandangan maupun pemahaman saya terhadap proses pembelajaran seutuhnya. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tentu tidaklah mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang akan kita temui. Namun hal tersebut tidaklah menyurutkan semangat saya karena saya yakin penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat relevan dengan kebutuhan murid saat ini. Saya mulai dari penerapan secara sederhana dulu, bertahap, dan tentu membutuhkan perhatian dan tindak lanjut yang tidak mudah. Hal lain yang saya lakukan terus berkolaborasi dengan rekan sejawat, atasan, dan pihak lainnya demi terciptanya lingkungan belajar yang mendukung terhadap proses berjalannya pembelajaran berdiferensiasi ini. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang diawali dengan observasi atau asesmen untuk melihat gambaran karakteristik murid seperti pada gaya belajar atau kemampuan pemahamannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid dengan melihat aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid tidak sama, sehingga guru sebagai fasilitator harus dapat memahami dengan berbagai cara agar kebutuhan belajar murid yang beragam dapat dipenuhi. Antara lain melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga hasil yang dicapai dapat optimal. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa keunggulan, seperti memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, di kegiatan pembelajarannya kebutuhan murid dapat dipenuhi, lingkungan belajar yang nyaman untuk murid karena sesuai dengan kemampuan dan keinginannya, dan penilaian yang berkelanjutan. Adapun keterkaitan antara materi dalam modul 2.1 ini dengan modul yang lainnya di program pendidikan guru penggerak diantaranya pendidikan dan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Dan pada pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir hal tersebut karena memperhatikan kebutuhan belajar murid. Kemudian nilai dan peran guru penggerak merupakan bagian penting yang memfasilitasi pembelajaran dapat berpihak pada murid. Dan salah satu nilai dari guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi yang dapat diimplementasikan di kelas. Kemudian visi guru penggerak memberikan ruang kepada murid untuk dapat mengoptimalkan potensi dari minat dan bakatnya, sehingga murid dapat menjadi kuat dan mandiri. Sehingga metode yang paling tepat digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi di modul 1.4 tentang budaya positif yang dikembangkan di sekolah, salah satunya memiliki tujuan pembentukan karakter baik pada murid. Hal ini dipengaruhi oleh pembelajaran yang nyaman dan berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Dan hal ini, pembelajaran berdiferensiasi melalui konten, proses, maupun produknya dapat mengoptimalkan hal tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi memang penuh tantangan dan memerlukan tenaga lebih bagi kita sebagai pendidik. Tetapi dengan selalu melangkahkan kaki bersama dan melihat kebahagiaan serta impian murid kita yang begitu besar, maka tantangan akan dapat dilalui. Demikian kesimpulan dan refleksi pada koneksi antar materi modul 2.1 ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.